banyak orang-orang yang alim banget Islamnya ya, soleh banget, yang njobo njero Islam. Jadi nganti ketok banget ya lho Islam. Kesandung gue nek pesok suan kok ngono lho. Nek kowe lak kesandung ngono nek kowe. Ya kan kowe ngono kowe. Ning iki ora wong soleh ya lho, pokoknya sampai pecinya, celaknya gitu ya. Ya itu sampai Islam banget gitu. Luar dalam, kafah gitu ya. Kelemahannya satu, cara berpikirnya sekuler. Sekuler itu begini, sekularisme itu ada dua macam. Yang satu yang berlaku di Eropa non Prancis dan Amerika, Eropa Amerika non Prancis. Itu memisahkan ini urusan agama, ini urusan bukan agama. Negara, ekonomi, bank, segala macam itu dipisahkan. Jadi kalau agama itu ya sholat, bikin masjid, zakat itu Islam. Begitu nanti urusan kuliah di arsitektur itu bukan Islam, bukan agama, itu sekularisme. Kalau sekularisme model Prancis yang kemudian dipakai oleh Kemal Atatürk di Turki sekitar 100 tahun lebih yang lalu, itu sekularisme yang bukan hanya memisahkan agama dengan negara, tapi menolak agama. Pokoknya hidup itu agama tidak boleh. Jadi di Turki dulu zaman Kemal itu tidak bisa azan. Upama kepeksa azan nganggo cara Turki. Bayangkan ning Jawa ki azan cara Jawa. Aku tahu loh duwe kanca ki menawar Allah, ya Allah saya ini tidak pernah belajar Islam, sekarang usiaku sudah 65 tahun, aku ingin sekali dekat kepadamu, tapi terlanjur tidak bisa mulut saya mengucapkan kata-kata Arab, boleh dong saya pakai bahasa Jawa. Terus dia nganggap Allah membolehkan, ya wis gitu kan. Terus dia mulai sholat, Gusti Kang Moho Agung katur dumateng, kok kaya mantep, kok kaya hati Sugito. Terus nguyu dhewe, mboten pun bahasa Indonesia nggih ngono kan. Allah yang maha besar, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, nguyu dhewe kaya Rendra. Akhirnya Rasida njur sinau bahasa Arab. Itu dogma, harus pakai bahasa Arab. Kamu terima monggo, nggak kamu tidak monggo, tapi di luar itu nggak apa-apa. Nah, banyak orang menganggap agama itu hanya di wilayah 3,5%, yang 96% dianggap bukan urusan agama. Maka yang diusik-usik kafir, musyrik itu dasarnya cuma 3,5%. Gitu loh. Jadi selawatan dianggap 3,5%, tahlilan dianggap 3,5%, padahal selawatan itu di wilayah 96%. Nah, kok kenapa kok korupsi kok tidak dikafirkan? Gitu? Karena korupsi di wilayah 96%. Kan begitu kan? Nah, padahal setahu kita Khalifatullah itu mengurusi seluruh urusan di bumi ini secara menyeluruh dan komprehensif. Oke, untuk itu lagu-lagu Kiai Kanjeng juga Kiai Kanjeng dulu masih sering diminta di TV untuk membawakan musik-musik religi. Bingung, sing pripun niku sing religi? Ya sing Arab-Arab ngono kae, lho jare sapa? Wong aku iki ngrungokno lagu Arab di Jerman niku kaget aku. Wah, aku langsung melayu. Wih, Arab iki. Wah, kono Arab ning Jerman. Terus tak injen. Loh, kok muda? Wah. Jebol kari muda. Jare sapa Arab religi? Religi dan tidak itu tidak tergantung budaya mana, tergantung konteksnya ke Allah apa tidak, kan gitu. Dari Kiai Kanjeng iki musiknya religi apa tidak? Semua musik Kiai Kanjeng religius, karena niatnya adalah untuk memperindah kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun bunyinya Jawa, Bali, tidak masalah. Dan yang tidak mungkin dibunyikan adalah hal-hal yang kira-kira Allah marah sama kita, kan belajar nggak ada batasnya, Pak. Semakin tua semakin harus belajar. Nah, untuk itu gini, yang harus kita agak elaborasi terutama adalah gugatan Pak Muslih. Kok orang itu di masjid ngapa? Ya, saya mungkin agak lebih modern dari beliau.
Jadi upamane aku diundang nggawa gamelan menjero masjid, aku ya mau. Tapi pertimbangan saya bukan syar'i karena tidak ada nasnya. Pertimbangan saya estetika. Dari kualitas-kualitas artistik dari bunyi itu menunjukkan seni tertinggi itu tilawatil Quran. Jadi kalau orang sudah kiroah itu musik nggak ada gunanya lagi, dia kalah tinggi. Jadi saya membayangkan kalau dalamnya masjid itu yang cocok ya hanya suara tok. Kalau ada bunyi alat musik itu di beranda, pol di beranda. Kalau Kiai Kanjeng ya di halaman masjid paling pol. Meskipun secara syar'i kita boleh berdebat, tapi secara estetika rasa, menurut saya kalau di dalam masjid kita nggak usah bawa alat-alat musik. Itu cukup yang original dari mulut manusia, tidak berarti dilarang. Jadi teman-teman ini banyak berdebat tanpa membedakan mana yang sebenarnya kasusnya budaya, mana yang sebenarnya kasusnya syar'i. Ini mestinya harus dipilah, Mas. Jadi misalnya gini, misalnya ulama rata-rata tidak mau tahu mengenai kebudayaan ya Pak ya. Ustadz-ustadz nganggep kebudayaan itu tidak penting. Saya bilang sama Anda, bagaimana mungkin agama bisa diaplikasikan tanpa kebudayaan? Kebudayaan itu budaya, budaya itu budidaya, budidaya itu bahasa Islamnya ijtihad. Ya tadi itu dari padi harus diijtihadi sampai jadi nasi. Itu yang namanya teknologi itu ya budaya. Hanya ilmu dan kebudayaan menghasilkan H2O. Bagaimana kalau agama tidak peduli kepada kimia? Kan begitu, agama harus peduli, orang pelaku agama harus peduli sama kimia, sama biologi, sama penemuan-penemuan ilmu. Bagaimana bikin masjid tanpa teknologi dan budaya? Masjid tidak akan bisa dibikin tanpa budaya dan teknologi. Ka'bah tidak bisa dipelihara kalau tidak dengan teknologi dan kebudayaan. Air Zam-Zam itu menurut anak saya itu akan mengalir sampai 300 miliar lagi, tidak akan habis. 300 miliar tahun lagi. Itu membutuhkan teknologi sangat tinggi untuk maintain si air Zam-Zam ini. Jadi tidak bisa agama mengelak dari kebudayaan dan teknologi. Teknologi adalah pekerja agama, kebudayaan adalah pekerja agama. Tidak mungkin Anda menerapkan agama dengan menyepelekan, dengan menganggap budaya itu di luar agama. Lah kowe iki nganggo jilbab, nganggo budaya, nganggo teknologi kok. Apa mung diubet-ubet ngene lah ya.